Hello, this is Insomnia. Kami ada di belakangmu. Halo semua, saya Satria. Saya mau berbagi pengalaman seram yang terjadi sekitar 10 tahun yang lalu. Walau sudah lama, saya masih mengingat jelas pengalaman mengerikan ini. Simak ceritanya sampai selesai. Saya tinggal di kampung daerah Jawa. Waktu itu tahun 2000-an, suasana kampung masih asri karena banyak pepohonan lebat di sekitar rumah. Jarak antar rumah juga masih jauh karena rumah-rumah kampung punya lahan yang luas. Rumah saya nggak ada pagarnya, jadi hanya dikelilingi oleh semak-semak sebagai pemisah antar rumah yang lain. Saya punya 2 teman dekat. Rumah mereka lumayan dekat dengan rumah saya. Ya, masih dalam satu desa. Kami bertiga sering main bareng kemanapun, ke lapangan, ke warung, atau bahkan ke rumah Mbah Karno untuk sekedar makan-makan aja. Soalnya emang hanya Mbah Karno yang suka punya banyak makanan di rumahnya. Kami biasa memanggil dengan nama julukan masing-masing. Yang pertama, nama teman saya itu namanya Maskur, tapi saya panggil dia Mamin. Dia kalau ngomong medok dan suka ceplos-ceplos. Terus teman yang kedua namanya Dodi, dipanggil Dudut karena badannya yang gemuk. Sedangkan saya sering dipanggil Keling karena kulit saya yang hitam ini. Kami sudah biasa dipanggil dengan julukan masing-masing. Terlebih di desa ini, semua orang dipanggil dengan nama julukan dibandingkan nama asli mereka. Saya, Mamin, dan Dudut punya hobi. Salah satu hobi kami waktu itu mancing. Kami sering mancing di sungai dekat rumah. Ikan yang biasa kami dapat adalah ikan wader kecil-kecil yang nantinya kami jual lagi ke pasar. Biasanya kami mancing pas pulang sekolah atau enggak kalau lagi libur sekolah. Kami mancing di malam harinya. Nah, hari ini kami mencoba mancing di sungai yang lain, berharap mendapat ikan besar seperti ikan gabus. Kami janjian malam hari ke sungai yang ada di luar desa. Jaraknya sih lumayan dekat, tapi karena kami bertiga jalan kaki, jadi memang terasa jauh. Tapi kan karena dulu sering jalan kaki, yang jauh pun jadi terasa ringan dan dekat karena sudah terbiasa. Nggak seperti sekarang, yang udah sering pakai motor. Kami jalan sambil bawa peralatan mancing, dan yang bawa senter hanya Mamin aja. 30 menit kemudian, kami pun sampai. Sungai itu masih dikelilingi pepohonan rimbun dan dekat kebun tebu. Sayangnya, saat sampai ke lokasi, satu-satunya senter yang kami bawa itu mati. Mau gak mau, kami pun mancing dengan keadaan yang agak gelap. Di sungai ini hanya ada sedikit penerangan dari tiang-tiang tinggi. Kami bertiga langsung berbaris di tepi sungai menyiapkan pancingan kami. Tapi di kegelapan terlihat siluet laki-laki dengan perawakan cukup besar. Laki-laki itu duduk di bawah pohon dan sepertinya juga sedang mancing. Saya pun basa-basi untuk sekedar menyapanya. "Dapat banyak, Pak De." "Iyo, lumayan juga malam ini, Le." Orang itu menyahut dengan suara besar dan agak serak.
Le atau tole adalah sapaan untuk anak laki-laki dari bahasa Jawa. Kami lalu mancing tidak terlalu jauh dari orang itu, karena antara kami dengan orang itu dibatasi selokan yang agak lebar, sehingga rawan jatuh bila dilompati saat kondisi gelap. Posisi saya ada di paling pinggir dekat selokan, yang berarti juga paling dekat dengan Pak D itu. Tak lama, orang itu bertanya, "Bawa korek gak, Le?" Mimin berteriak, "Ada, Dek." Ia lalu melemparkan korek ke arah orang itu. Sejujurnya, saya gak melihat wajah Pak D itu dengan jelas karena gelap. Lagi pula, pandangan kami sibuk melihat ke arah air sungai ini. Lalu terdengar korek dinyalakan dan tak lama ada bau rokok yang cukup kuat. Keheningan menerpa suasana malam ini. Mimin dan Dudut fokus memancing sembari mengikat-ikat umpan di pancingannya. Lalu keheningan pun pecah saat Pak D sebelah saya ini berbicara. Ia mulai obrolan dengan menyebut dirinya dengan nama Kang Gendru. Dia bilang lumayan juga hasil malam itu. Cukuplah buat pesta bakar ikan sama teman-temannya besok pagi. Kemudian mendekati jam 11 malam, Kang Gendru berpamitan. "Aku duluan ya, Le. Paling udah dicariin sama orang rumah." "Oh, silakan Pak D," sahut kami. Lalu Kang Gendru berdiri, dan saat saya lihat, astaga, ternyata tingginya jauh melebihi orang normal. Mungkin 2 kali lipatnya orang normal. Kepalanya hampir menyentuh ranting pohon yang tinggi. Dia lalu jalan ke depan menuju sungai, dan tiba-tiba ia melompat ke dalam sungai dan berjalan menyeberanginya. Saya benar-benar kaget melihatnya. Sungai itu kan dalam, tapi dalamnya sungai itu tak sampai sepinggang Kang Gendru. Kami bengong melihat kejadian itu. Begitu tersadar bahwa Kang Gendru sepertinya bukan manusia, kami segera membereskan barang dan langsung lari terbirit-birit hingga masuk ke wilayah desa kami. Gila, serem banget. Sekujur badan saya merinding. Sambil menata nafas di depan rumah Mbah Karno yang rumahnya paling dekat dan bisa kami jangkau, kami menyadari bahwa Kang Gendru secara tak langsung telah menjelaskan siapa dirinya lewat namanya, yaitu Genderuwo. Ya Tuhan, pantas saja saat mancing dia gak pernah bergerak ataupun berdiri sama sekali. Lagi pula kalau dipikir-pikir, siapa coba yang bisa mancing di daerah itu? Kan ada selokan yang besar banget. Ya ampun. Sejak hari itu, kami kapok mancing malam-malam. Bahkan siang pun juga takut karena saat itu suasana di sekitar sungai masih dikelilingi pepohonan. Jangan-jangan saat kami mancing di siang hari pun juga ditemani oleh Kang Gendru. Gimana penonton untuk konten kali ini? Menurut kalian cerita ini nyata atau tidak? Jangan lupa tulis cerita horor kalian di kolom komentar.